Karena keluarga diberikan otoritas yang begitu dahsyat oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, dari sejak keluarga pertama didirikan sampai hari ini, sasaran utama iblis adalah keluarga. Papa dan Mama, hai anak-anak, apa kabar semuanya? Ingat, selalu ada keseruan di hari Minggu tepat jam 10 pagi di ibadah online Star Kids. Ya, diawali dengan game time yang dilakukan bersama dengan orang tua dan anak, itu yang membuat jadi seru. Kalau belum tergabung di dalam 4 grup Star Kids yang ada, bisa menghubungi nomor WhatsApp saya di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo Jemaat MDC Jakarta. Mulai bulan Agustus, Image dan VIP akan punya ibadah online sendiri untuk kalian para kawan muda. Benar banget, dan ibadah online ini akan diupload di channel YouTube MDC Jakarta. Jadi pastiin di subscribe dan turn on notification. Untuk informasi lebih lanjut, you guys can check out our Instagram @imagejakarta atau di @VIPCommunityJKT. Jangan lupa untuk di-follow juga ya. So we'll see you in our online service. See you later. See you later. Selamat Hari Minggu Jemaat MDC Jakarta. Hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Agustus 2020. Dan seperti biasa, di minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mohon Bapak dan Ibu dapat menyiapkan roti dan anggur perjamuan. Dan hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Lukito Budiharjo dengan tema Family Roles, peran-peran anggota keluarga. Mari siapkan hati kita untuk beribadah dan ikutlah memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hari ini kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Mari kita semua memuji Tuhan. Pujikan Allah Yesus kita. Haleluya. Yesus Tuhan, tak ada alasan tawar hati.
curahkan hari ini. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacitamu Tuhan. Sama-sama kita katakan, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Biar sukacita Allah ada terus di tengah-tengah kita. Thank you, Jesus. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kau yang menjadi sumber sukacita kami, Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu.
cita-citaku hanya dalam-Mu Tuhan. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku berbangga. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Oh, Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki bulan Agustus dan 7 bulan lamanya kita sudah lewati di tahun 2020. Saya ingin mengingatkan kembali tema kita di tahun 2020 adalah level up, naik tingkat. Dan saya berharap 7 bulan yang sudah kita lalui membuat kita naik kelas, naik tingkat di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus. Sebelum saya melanjutkan di dalam penyampaian firman Tuhan, saya ingin mengajak setiap kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu selama 1 minggu lagi, di mana tangan kasih-Mu selalu menyertai kami. Dan di pagi hari ini, melalui ibadah online, kami mau menerima kebenaran firman-Mu, dan biarlah urapan-Mu turun atas setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman Tuhan, dan kami juga dimampukan untuk mempraktekkan firman-Mu di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih, tema bulan Agustus ini adalah Family 101. Family 101. Mungkin sebagian kita sudah ada yang tahu apa arti dari 101. Tapi mungkin sebagian juga belum tahu apa arti dari 101. Saudara, menurut Kamus Cambridge dikatakan bahwa 101 artinya menunjukkan pengetahuan yang paling dasar tentang sebuah subjek. Jadi Family 101 artinya adalah pengetahuan yang paling dasar tentang keluarga. Itulah yang akan kita pelajari selama bulan Agustus. Kita akan belajar tentang 5 hal ini, yaitu pengetahuan yang paling mendasar di dalam sebuah keluarga, komunitas terkecil, di mana kita bisa mempraktekkan kasih kepada saudara-saudara kita sendiri. Yaitu yang pertama, di minggu pertama kita akan belajar family roles, peran keluarga. Yang minggu kedua kita belajar family function. Kemudian minggu ketiga family communication. Yang keempat family values. Dan yang kelima adalah family blessing, berkat di dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita perlu tahu bahwa keluarga diciptakan dari inisiatif Tuhan. Bukan inisiatif manusia. Bukan Adam yang kesepian lalu dia minta teman sama Tuhan. Enggak. Allah yang punya inisiatif untuk menciptakan keluarga. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, firman Tuhan mengatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan baik-baik di sini. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara
dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi dari ayat ini kita tahu, keluarga merupakan komunitas terkecil, tetapi sekaligus merupakan kekuatan terbesar yang ada di bumi. Keluarga memang komunitas kecil, tapi kalau lihat dari ayat ini, Allah memberikan otoritas, Allah memberikan kuasa di dalam apa? Sebuah lembaga yang namanya keluarga. Karena itu keluarga punya power yang sangat besar. Tentunya keluarga yang dijalankan sesuai dengan petunjuk yang dari Tuhan. Tidak semua keluarga kenyataannya memiliki power yang begitu besar. Tidak semua keluarga menemukan adanya otoritas yang Tuhan berikan di dalam keluarga. Kenapa? Karena tidak dijalankan sesuai dengan petunjuk yang Tuhan berikan. Keluarga akan memiliki power yang sangat luar biasa. Keluarga akan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa kalau dijalankan sesuai dengan petunjuk yang Tuhan berikan. Karena Dia yang menciptakan keluarga. Dia juga memberikan petunjuknya bagaimana supaya kita menghidupi keluarga dengan cara yang benar. Saya kasih ilustrasinya seperti begini. Beberapa hari yang lalu, saya menggunakan komputer Apple, MacBook Pro. Cuman saya ini orang yang agak gaptek, jadi walaupun menggunakan MacBook Pro, tapi ada banyak fitur-fitur yang belum saya kuasai. Sehingga mau memindahkan foto dari smartphone saya masuk ke komputer saya saja perlu cara yang membuat saya cukup bingung. Sampai saya diajarkan. Saudara Tommy mengajarkan sama saya bagaimana caranya. Wow, so simple. Wow, saya makin mencintai komputer itu. Saya makin kagum. Kenapa? Karena ternyata komputer ini fitur-fiturnya betul-betul luar biasa. Nah, saudara, demikian juga dalam kehidupan keluarga. Kadang-kadang kita masuk di dalam satu institusi yang namanya keluarga, kita berkeluarga, kita berumah tangga, tapi kita lupa ada banyak hal sebenarnya yang Allah sediakan di dalam keluarga. Tapi karena kita tidak menguasainya sehingga kita kehilangan atau kita tidak memanfaatkan semua fasilitas, semua privilege yang Tuhan berikan di dalam keluarga. Karena itu kita perlu sungguh-sungguh membangun keluarga kita, mengetahui apa sih sebenarnya peran keluarga. Nah, karena keluarga punya kekuatan yang begitu besar, karena keluarga diberikan otoritas yang begitu dahsyat oleh Tuhan, iblis melihat bahwa keluarga ini ancaman buat dia. Buat iblis dan segala pengikutnya, ini ancaman. Kenapa? Karena ada otoritas yang besar yang Allah berikan di dalam kehidupan keluarga. Dimulai dari Adam dan Hawa. Itu sebabnya saudara, dari sejak keluarga pertama didirikan sampai hari ini, sasaran utama iblis adalah keluarga. Apa saja yang dibuat, apa saja, dosa apa saja, sasaran utamanya adalah apa? Keluarga. Mengapa? Karena kalau keluarga dihancurkan, maka kekuatan Allah yang sudah diberikan kepada keluarga, itu akhirnya pudar. Tetapi kalau keluarga dipulihkan kembali, kalau keluarga dijalankan kembali sesuai dengan petunjuk dari Tuhan, maka otoritas itu kembali di tengah-tengah keluarga. Karena itu kita perlu berhati-hati. Saya ingin mengambil salah satu contoh. Di dunia kita pernah mengenal kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi. Pada waktu kekaisaran Romawi muncul, itu kekuatannya luar biasa. Mereka punya kekuasaan, mereka punya kekuatan so powerful. Wilayah kekuasaan mereka pun begitu besar. Sampai pada zaman Romawi masih jaya, orang mengatakan rasanya tidak akan ada yang pernah bisa mengalahkan kerajaan Romawi. Karena terlalu kuatnya. Tapi tahukah saudara bahwa kerajaan Romawi akhirnya hancur diawali bukan dari luar. Diawali justru dari dalam. Dengan mulai bangkitnya budaya hedonisme, imoralitas semakin meningkat, akhirnya menghancurkan sendi-sendi di dalam keluarga. Orang nggak peduli lagi tentang keluarga. Keluarga tidak lagi menjadi sebuah kekuatan.
Dan akhirnya mulai runtuh. Dan akhirnya ini pengaruh masuk sampai ke dunia ekonominya. Mengalami resesi yang luar biasa. Masuk sampai ke dunia politiknya. Masuk sampai ke seluruh elemen. Orang tidak lagi mementingkan yang namanya kesetiaan. Orang tidak lagi mementingkan namanya tentang loyalitas dan sebagainya. Sehingga akhirnya kerajaan ini mulai lemah dari dalam. Sehingga ketika diserbu sama bangsa-bangsa sekitarnya, mereka nggak punya kekuatan lagi. Karena nilai-nilai yang awalnya dibangun di dalam keluarga runtuh. Jadi kita lihat, sebuah bangsa yang besar pun, kalau keluarganya runtuh, maka bangsa itu akan menjadi lemah. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Hidup pribadi kita, anak-anak dibentuk di dalam keluarga. Karena itu saudara, kita perlu membangun kehidupan kita, rumah tangga kita dengan cara yang benar. Dan iblis selalu coba mengadu domba. Suami istri diadu domba. Orang tua anak diadu domba. Kalau yang sudah lebih dewasa antara anak dengan mertua diadu domba. Dengan cara apa? Beda pendapat. Padahal beda pendapat adalah sesuatu yang wajar di dalam kehidupan kita. Saudara, kita perlu tahu. Perbedaan itu kekayaan. Perbedaan itu kekuatan. Kalau semuanya punya kekuatan yang sama, itu bukan kekuatan. Contoh, sepak bola. Kalau 11 orang itu punya kemampuan yang sama, maka kesebelasan itu nggak ada kekuatannya. Tapi kesebelasan itu punya kombinasi kekuatan yang berbeda-beda. Satu pemain, dua pemain, dia jago di dalam penyerangannya. Yang lainnya lagi jago di dalam pertahanannya. Kipernya jago di dalam menangkap bola. Coba saudara bayangkan 11-11-nya punya keahlian cuma satu. Ahli menangkap bola, tapi tidak ahli dalam menendang bola. Maka kesebelasan ini pasti menjadi kesebelasan yang lemah. Demikian juga 11-11-nya semua jago dalam menendang bola. Tapi nggak ada satupun yang mahir untuk menangkap bola. Nggak ada kipernya, ya kebobolan terus saudara. Justru perbedaan itu membuat semakin kuat. Ya kalau kita nonton film. Ada film Fantastic Four. Wah, begitu kuat. Kenapa? Karena masing-masing individu punya kekuatan yang berbeda. Perbedaan inilah yang justru menjadi kekuatan. Film apa lagi? The A-Team. Punya keahlian yang berbeda. Baru disitulah menjadi sebuah kekuatan. Itu sebabnya, sadarkah kita? Ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dengan sengaja Tuhan membuat perbedaan. Laki-laki berbeda dengan perempuan. Bukan hanya penampilan luarnya. Bukan hanya dari wajahnya, postur tubuhnya, bukan. Tapi bahkan sampai kepribadian di dalamnya. Antara pria dan wanita beda. Contoh, kita semua tahu. Laki-laki lebih didominasi dengan logikanya. Bukan berarti laki-laki tidak punya perasaan. Laki-laki juga punya perasaan, sama. Bahkan kadang-kadang ada laki-laki yang perasaannya lebih halus dari perempuan. Tetapi tetap didominasi, pada umumnya didominasi oleh logikanya. Demikian juga perempuan. Didominasi oleh perasaannya. Bukan berarti perempuan tidak punya logika. Ada perempuan yang logikanya jauh lebih hebat daripada laki-laki. Tetapi didominasi oleh perasaan. Nah, kenapa Tuhan menciptakan perbedaan? Apakah Tuhan bermaksud untuk melemahkan? Apakah perbedaan ini tujuan Tuhan supaya menjadi lemah? Tidak. Tujuan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda supaya mereka bisa menjadi satu kekuatan yang saling melengkapi, saling menolong. Dan karena Tuhan menciptakan berbeda, tentunya peranannya pun akan berbeda. Peranannya berbeda. Saudara, kita semua tahu di dalam Alkitab ada 3 yang Tuhan ajarkan. Hari ini kita akan melihat peranan dari masing-masing anggota di dalam keluarga. Yaitu peranan laki-laki sebagai suami dan sebagai ayah. Peranan perempuan sebagai istri dan sebagai ibu. Dan peranan anak-anak. Baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Kita mulai dari peranan suami. Peranan suami sebagai laki-laki. Apa yang Tuhan ajarkan? Kolose pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-19 mengatakan demikian. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini perintah ayat ini untuk suami.
Jadi istri tutup kuping. Jangan istri ambil, dia tembakin untuk suaminya. Tuh suami, dengerin tuh ayatnya. Bukan. Ini Tuhan lagi ngomong sama suami, bukan kepada istri. Lalu dalam Efesus pasal 5 ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara, ayat ini saya punya pengalaman yang saya tidak akan pernah lupa. Tahun ini oleh anugerah Tuhan, saya dengan istri saya memasuki pernikahan yang ke-30. Bulan depan, bulan September. Kami memasuki pernikahan yang ke-30. Saya masih ingat, di tahun pertama dalam pernikahan kami punya konflik. Suami istri konflik. Pasti terjadi kan? Keluarga pendeta, suami istri, konflik. Iya terjadi. Karena kenapa? Pendeta juga manusia. Jadi, saya konflik sama istri saya. Pada waktu konflik saya merasa, wah ini benar saya. Jadi saya pasang kenceng. Saya pokoknya pasang gengsi, saya nggak akan minta maaf. Saya diemin, 1 hari lewat. Hari kedua, masih bersih tegang. Kami nggak ngomong. Wah saya merasa nggak enak. Lalu saya cari ayatnya. Tuhan tolong dong. Wah saudara, saya doa. Tuhan, pulihkan hubungan kami. Tuhan sadarkan dia, supaya dia sadar kalau dia salah. Dan dia mau mengakui, supaya dia minta maaf. Itu doa saya. Wah, saya pikir Tuhan akan jamah dia. Lalu dia datang, saya nangis-nangis, dia minta maaf. Enggak saudara, lewat sudah hampir 2 hari. Lalu saya cari ayatnya. Waktu ayat itu saya baca ayat Efesus 5 ayat 25. Wah saya kena. Karena dia bilang begini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Waduh, saya langsung membayangkan. Kalau saya ini jemaat, saya ini sebagai istri, Kristus sebagai suami. Kristus selalu mengasihi saya. Yesus selalu mengasihi saya. Walaupun dalam tanda kutip, saya menjengkelkan, saya ngeyel, saya membuat Yesus marah, dia tetap sayang sama saya. Bahkan dia berkorban, bahkan dia melindungi, dia membela saya. Waduh. Hari itu saya bilang, Tuhan, ini baru lihat nih ayatnya. Baru ngerti. Padahal ayat ini udah sering saya baca. Tapi saya bilang, oke, saya mau tetap mengasihi istri saya mau minta maaf sama dia. Walaupun dalam kasus itu saya tahu betul kali ini dia yang salah. Makanya saya pasang kencang, saudara. Dan akhirnya saya datengin dia dan saya minta maaf sama dia. Pertamanya dia masih pasang muka, marah. Tapi saya bilang begini, Tuhan tegur saya minta maaf. Dia diam, saya pikir dia diam, dia marah. Lalu saya bilang, maafin saya ya. Akhirnya dia nangis. Waktu dia nangis, dia bilang, enggak, bukan kamu yang salah, saya yang salah. Wah, saya kaget. 2 hari yang lalu waktu saya bilang, kamu tuh harus belajar, kamu nggak boleh begini. Dia marah. Tapi hari itu, dia bilang, saya yang salah. Wow, saya bilang luar biasa. Saya bilang, enggak, kamu nggak salah, saya yang salah, saya minta maaf. Saya bilang, enggak, kamu nggak salah, saya minta maaf. Jadi akhirnya kami justru saling meminta maaf. Dan hari itu saya belajar. Saya nangis juga, karena bukan ngelihat dia nangis, tapi saya nangis saya baru tahu. Ternyata firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, baru kelihatan kuasanya ketika kita lakukan. Kalau kita nggak lakukan, kita nggak akan lihat kuasanya. Jadi, peristiwa itu walaupun sudah terjadi 29 tahun yang lalu, saya tidak akan pernah lupa dengan peristiwa itu. Kenapa? Saya dapat pelajaran yang sangat berharga melalui peristiwa itu, bahwa benar apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, suami yang harus dominan, yang harus menonjol adalah kasih, dan kasihnya harus seperti Kristus, bukan otoriter. Mengasihi istri, mengasihi anak-anak. Peranan saya sebagai laki-laki, sebagai ayah kepada anak, juga harus berubah. Satu kali saya punya masalah dengan anak saya, salah seorang dari anak saya. Saya ngomong, dia nggak bisa ngerti. Dia ngomong, saya yang nggak bisa ngerti. Jadi akhirnya kita mulai konflik. Ya bukan konflik yang besar, tetapi saya rasa nggak enak hubungan ini. Satu kali saya mengikuti seminar, dan di dalam seminar itu saya ketemu sama pengajarnya. Dan pengajarnya adalah seorang counselor yang sudah berusia 70 tahun. Lalu saya counseling sama dia, dan saya tanya, Pastor Dave, namanya beliau adalah Dave Jewett. Saya tanya, Pastor Dave,
saya punya masalah dengan anak laki-laki saya. Lalu saya ceritakan masalah saya dengan Pastor Dave, dan Pastor Dave lihat saya, dia ketawa, dia bilang gini, "You are very healthy," dia bilang, "no problem at all." Saya bilang, "Apa maksudnya? Saya punya masalah kok." "Enggak," dia bilang, "you yang harus berubah." "Oh, saya harus berubah, salah saya di mana?" Saya bilang gini, "Ya, karena," dia bilang begini, "anak laki-laki ketika usia 21 ke atas, you treat-nya harus berbeda. Memperlakukannya harus berbeda. You harus bicara karena dia lagi bertumbuh, dia mau menunjukkan sebagai laki-laki dewasa, dia mau berkembang. You harus mengerti. Dia tidak lagi bisa berada di bawah bayang-bayang ayahnya, tapi dia butuh masukan, dia butuh nasihat. Tapi bukan untuk diajari seperti waktu dia masih kecil atau masih remaja." "Oh, oke," saya bilang, "oke." Lalu saya dengar apa nasihatnya. Dia memberikan nasihat 3, yaitu apa? "Kamu love your son." Oh, saya bilang, "Ya, saya sayang sama anak saya." "Ya, tapi," dia bilang, "you have to spend your time for your son." Oke, saya sediakan waktu untuk kita bisa pergi sama-sama, kita bisa makan dan sebagainya. Yang kedua, dia bilang, "Be a good listener." Jadi pendengar yang baik. Oh, saya coba praktekkan. Yang ketiga adalah pray for your son. Dia bilang, every day. Oh iya, saya bilang saya udah lakukan itu dari sejak dia lahir. Saya doakan setiap hari buat kedua anak saya. Dan saya mulai praktekkan, saudara. Ketika praktekkan, hubungan kami jauh membaik, pulih kembali. Saudara, dalam kehidupan kita kadang-kadang kita menyadari bahwa peranan kita dari waktu ke waktu harus berbeda. Karena itu, pesan Tuhan, suami, kasih istrimu. Sebagai ayah, engkau harus melindungi anakmu, jangan menyakiti hati anakmu. Yang kedua, di dalam sebagai ayah, ada perannya 3, yaitu imam. Sebagai imam, artinya apa? Membawa kerohanian keluarga untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, sebagai nabi, kita mendapatkan pesan dari Tuhan memberikan arahan kepada keluarga kita. Dan ketiga, sebagai raja, kita provide, kita bekerja, kita mencukupi kebutuhan keluarga kita. Nah, banyak orang serius sekali di dalam sebagai raja, bekerja. Tapi kerohanian diserahkan kepada istrinya. Tidak, itu peranan kita, para ayah, peranan para suami, untuk membawa kerohanian di dalam keluarga kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau waktunya kita habiskan habis-habisan untuk pekerjaan kita, untuk bisnis kita, maka kita akan menyesal di satu kali. Saya ketemu dengan beberapa orang yang akhirnya menyesal. Dia bilang, "Pak, kalau seandainya saya bisa mengulangi waktu saya tidak akan melakukan hal yang sama. Tapi saya akan kasih waktu porsi yang lebih besar untuk keluarga saya daripada untuk bisnis saya." Bukan berarti kita mengutamakan, artinya menghabiskan waktu untuk keluarga, bukan. Tetapi kita tidak akan menghabiskan mungkin 90% atau 95% waktu kita hanya untuk pekerjaan. Tapi kita mengabaikan keluarga kita, tidak akan kita lakukan hal itu. Nah, saya ingin memutarkan satu video singkat dari seorang pengusaha sukses yang mungkin banyak orang merindukan menjadi seperti dia. Tapi beliau mengatakan, kalau seandainya saya boleh mengulangi waktu, saya tidak akan melakukan seperti apa yang saya sudah lakukan, tapi saya akan memperbaiki di dalam beberapa bagian. Kita akan mendengarkan kesaksian atau video singkat dari Jack Ma, seorang pengusaha Alibaba. I regret that I working so hard, spend so little time with my family. And I regret that if I have another life, I would never do things like this. And my wife just said, you do not belong to me, you belong to the Alibaba. Itulah yang kita sudah lihat yang dialami oleh Jack Ma. Dia bilang kalau dia boleh mengulangi waktu, dia nggak akan lakukan hal yang sama. Kenapa? Bagi dia, keluarga menjadi sesuatu yang penting. Saudara, kita sebagai laki-laki jangan sampai melalaikan tanggung jawab kita sebagai kepala di dalam keluarga kita. Kita mengepalai perusahaan kita dengan baik, kita harus mengepalai keluarga kita dengan cara yang baik dan proper. Yang kedua adalah peranan istri, ya, peranan perempuan sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anak, yaitu apa? Hormat. Hormatnya harus menonjol. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 22 dikatakan demikian, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti
kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi bagi istri, tunduk kepada suami, karena suami adalah kepala. Saudara, suami sebagai laki-laki dia butuh untuk menerima respek. Istri sebagai perempuan dia membutuhkan apa? Dikasihi. Kalau dia menerima kasih sayang, dia dilindungi, dia merasa nyaman, suaminya memberikan perlindungan, maka istri akan maksimal di dalam kehidupannya. Demikian juga suami. Kalau dia dihargai oleh istrinya, dia dihormati oleh istrinya, maka laki-laki sebagai suami, sebagai laki-laki, dia juga akan maksimal. Karena itu, istri dan suami harus saling apa? Menguatkan. Saling apa? Mengisi satu dengan yang lainnya. Sehingga dua-duanya akan bisa menjadi apa? Maksimal. Namun kenyataannya, tidak sedikit suami tidak mendapatkan penghargaan dari istrinya. Sebaliknya, tidak sedikit istri tidak mendapatkan kasih sayang dari suaminya. Yang ada apa? Saling menuntut. Suami, kamu kan harus mengasihi. Kasih dong. Yang suami juga bilang, istri, kamu harus hormat sama suami, tunduk. Nah saudara, kalau tuntut-tuntutan, itu bukan suasana rumah tangga, itu suasana pengadilan. Kalau suasana pengadilan pasti nggak nyaman. Nah banyak sekali rumah tangga suasananya nggak nyaman. Kenapa? Saling menuntut. Alkitab tidak mengajarkan kepada suami atau kepada istri untuk saling menuntut, bukan. Alkitab mengajarkan masing-masing mengambil perannya, masing-masing mempraktekkan bagiannya. Suami praktekkan bagiannya, istri lakukan bagiannya. Kalau dua-duanya lakukan bagiannya sesuai dengan petunjuk Tuhan, seperti yang tadi saya katakan, keluarga akan punya power yang besar. Kenapa? Kalau suami istri lakukan hal itu dilihat oleh anak-anak. Dan anak-anak akan meniru apa yang dilihat oleh orang tuanya. Karena itu, kekuatan keluarga jangan sampai hilang karena kita tidak menjalankan sesuai dengan petunjuk apa yang Tuhan katakan. Dan yang ketiga adalah anak-anak. Kalau anak-anak, apa yang harus menonjol? Belajar ketaatan kepada kedua orang tuanya. Belajar untuk penundukan diri, belajar untuk taat kepada mereka. Karena dari situ mereka akan mulai terbiasa taat kepada pribadi yang dapat dilihat, maka mereka juga akan bertumbuh dalam ketaatan kepada Tuhan yang tidak dilihat. Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang pertama dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ternyata ketika anak-anak taat sama orang tua, dampaknya apa? Bukan hanya untuk orang tuanya, dampaknya untuk anak-anak sendiri, yaitu apa? Panjang umurnya, bahagia, dan diberkati di bumi. Nah saudara, inilah peranan-peranan yang Tuhan ajarkan kepada masing-masing anggota, yang kalau kita jalankan, saya meyakini apa yang Tuhan nyatakan, atau otoritas kuasa yang Tuhan berikan dalam keluarga akan menjadi nyata. Jadi saudara, keluarga seharusnya adalah yang pertama tempat setiap anggota keluarga diasah untuk bertumbuh, menjadi kuat. Karena di dalam keluarga akan terjadi pengasahan. Dan disitulah justru kita akan semakin bertumbuh. Yang kedua, tempat perlindungan dan perteduhan. Tempat kita mendapatkan ketenangan. Kita boleh dapat tantangan di luar. Tapi kalau keluarga kita dijalankan dengan cara yang benar, keluarga ini akan menjadi tempat perteduhan. Tempat perlindungan kita. Tempat kita bisa mencurahkan isi hati kita. Yang ketiga adalah tempat menyatakan kasih yang terdalam. Tanpa topeng. Karena dalam keluarga nggak ada yang pakai topeng. Semua kelihatan. Suami tahu kelemahan istri tahu kelemahan suami, orang tua tahu kelemahan anak tahu kelemahan orang tua. Kita tahu kelemahan dan kelebihannya, tapi kita bisa saling mengasihi. Disinilah kasih yang sejati, kasih yang terdalam, kita praktekkan. Dan yang keempat, tempat kita mendapatkan kebahagiaan. Kita mendapatkan ketenangan. Kita mendapatkan happiness di dalam keluarga. Karena itu,
keluarga merupakan sesuatu yang paling penting. Kita perlu bangun dengan serius. Orang yang berusaha sepenuhnya di dalam membangun keluarga tidak akan pernah menyesal. Tapi sebaliknya, orang yang mengabaikan di dalam membangun keluarganya, dia akan menyesal satu kali. Seperti apa yang dituliskan di dalam surat terakhir oleh seorang yang sangat terkenal, yaitu yang namanya Steve Jobs. Saya akan membacakan surat ini secara cepat sebagai penutup dari khotbah kita pada hari ini. Yaitu surat terakhir Steve Jobs sebelum meninggal. Beliau meninggal di usia 56 tahun karena menderita kanker pankreas. Dia bilang begini, dalam dunia bisnis, aku adalah simbol dari kesuksesan. Seakan-akan harta dan diriku tidak terpisahkan karena selain kerja, hobiku tak banyak. Saat ini, aku berbaring di rumah sakit, merenungi jalan kehidupanku. Kekayaan, nama, dan kedudukan, semuanya itu tidak ada artinya. Malam yang hening, cahaya dan suara mesin di sekitar ranjangku, bagaikan nafasnya maut kematian yang mendekat pada diriku. Sekarang aku mengerti, seseorang asal memiliki harta secukupnya untuk digunakan dirinya saja, itu sudah cukup. Mengejar kekayaan tanpa batas, itu bagaikan monster yang mengerikan. Tuhan memberi kita organ-organ perasa, agar kita bisa merasakan cinta kasih yang terdalam dalam hati kita, yang paling dalam. Tapi bukan kegembiraan yang datang dari kehidupan yang mewah. Itu hanya ilusi saja. Harta kekayaan yang aku peroleh saat aku hidup, tidak mungkin bisa aku bawa pergi. Yang aku bisa bawa adalah kasih yang murni, yang selama ini terpendam dalam hatiku. Hanya cinta kasih itulah yang bisa memberiku kekuatan dan terang. Dan Steve Jobs menutup dengan tulisan begini, yang patut kita hargai dan sayangi adalah hubungan kasih antar keluarga, cinta akan suami istri, dan juga kasih persahabatan antar teman. Saudara, orang yang begitu sukses, menjelang akhir hidupnya, dia baru menyadari, the most valuable, the most important things di dalam kehidupannya adalah keluarga. Karena itu, Bapak Ibu yang kasih, jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita membangun keluarga kita sesuai dengan petunjuk yang Tuhan ajarkan. Dalam waktu yang singkat ini tidak mungkin saya akan mengurai semua hal-hal yang perlu kita pelajari dalam keluarga. Tapi biarlah setiap kita punya kerinduan. Ya, saya mau redeem time. Saya mau tebus waktu. Kalau yang lalu mungkin ada bagian-bagian yang saya keliru, saya mau berubah. Kalau waktu yang lalu ada bagian-bagian yang saya lalaikan, saya abaikan. Oke, saya mau berubah. Tidak ada kata terlambat untuk kita berubah. Bangunlah keluarga kita dengan cara Tuhan dan kita tidak akan menyesal. Tapi kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati dalam Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan menyerahkan setiap keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya hanya Tuhanlah yang sanggup memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan keluarga dalam kehidupan kami. Kami tahu, kami sadari bahwa tidak semua kami mengalami keluarga yang baik. Bahkan mungkin kami bertumbuh dari latar belakang keluarga yang mungkin tidak harmonis. Tapi kami percaya, Tuhan melalui semua itu kami dapat belajar. Kami sungguh bersyukur karena Engkau membekali kami sehingga kami boleh membangun untuk masa hari ini dan ke depan. Membangun rumah tangga dengan cara yang benar sesuai dengan petunjuk yang Tuhan ajarkan. Karena kami menyadari kalau kami mengikuti petunjuk-petunjuk-Mu, kalau kami menerapkan semua yang Tuhan katakan, maka kami akan melihat otoritas, kuasa, kasih, kebahagiaan yang Kau sediakan di dalam keluarga akan kami alami. Dan kami berdoa Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu, keluarga-keluarga MDC Jakarta yang ada dimanapun. Tuhan berkati mereka. Di dalam masa pandemi COVID ini banyak kami berada di rumah, biarlah rumah tangga kami justru semakin terbangun, relasi kami antara keluarga, antara suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan mertua, atau siapapun ada dalam keluarga, semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kami belajar untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, kami terus belajar untuk level up di dalam keluarga kami.
Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga mau menyiapkan hati kami untuk menerima perjamuan yang kudus. Tuhan siapkan hati kami. Kami mau menerima tubuh dan darah-Mu. Kami mau mengingat kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Yang akan kami pakai di dalam membangun rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang kasih, mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan yang kudus. Kita pegang tubuh Tuhan dengan tangan kanan kita dan kita angkat ke atas. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kami bersyukur kepadamu untuk pengorbanan-Mu, di mana tubuh-Mu Engkau berikan bagi kami untuk menebus segala dosa-dosa kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu Yesus, kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang sudah Engkau berikan bagi kami. Bapak Ibu yang kasih, marilah kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang cawan dengan tangan kanan kita dan kita angkat ke atas. Kita bersyukur. Terima kasih untuk darah-Mu yang sudah Engkau tumpahkan bagi kami. Darah yang telah membayar kami dengan lunas dan memeteraikan kami menjadi milik-Mu. Kami bersyukur untuk darah-Mu yang memeteraikan kami. Mari kita minum bersama-sama darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kasih-Mu sudah Engkau nyatakan. Kasih-Mu menjadi teladan. Dan biarlah dengan kasih yang berasal dari Tuhan ini, kami pun dapat menghidupi kasih dan membagikannya kepada keluarga kami dan kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom Jemaat MDC Jakarta. Kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukito Bodiharjo. Saya percaya kita semua diberkati. Dan mari kita lakukan firman Tuhan dalam hidup kita, agar hidup kita semakin hari semakin indah bersama Tuhan. Saudara, kita mau berdoa. Kita mau berdoa untuk persembahan yang akan kita beri. Kita mau berdoa untuk pemerintahan kita. Dan saya mau memberkati saudara semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Saatnya aku berdoa memberkati jemaat Tuhan yang memberi persembahan. Berkati tangan-tangan yang memberi. Mereka memberi dalam kelimpahan atau mereka memberi di dalam kekurangan. Tuhan memberkati. Dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu dapat memberi. Hamba mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Apapun penyakit yang dialami jemaat Tuhan, aku mengangkat tanganku dan berdoa bagi mereka yang sakit. Terima kesembuhan, sebab bersama dengan Yesus kita mengalami mujizat demi mujizat, yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Aku memberkati pemerintahan kami. Berkati para mereka yang duduk di dalam pemerintahan. Kalau Tuhan berikan mereka takut akan Tuhan. Sehingga negara kami ini berjalan di dalam takut akan Tuhan. Hamba percaya negara kita akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.